Shalom, semangat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari pagi-pagi yang indah ini kita datang kepada Tuhan. Kita belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar yang terambil dalam Pemazmur pasal 7 ayat yang kedua. Dalam Mazmur pasal 7 ayat 2 ini saya memberikan suatu tema, Allah tempat perlindungan kita. Amin, saudaraku. Dia memberikan solusi yang tepat dalam kehidupan kita. Dikatakan, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkan aku dari semua yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat dalam Pemazmur ini Raja Daud mengingatkan bahwa Tuhan Allahku, padamu tempat aku berlindung. Bahwa Tuhan adalah setiap jawaban kehidupan kita. Setiap masalah, persoalan pasti kita hadapi dalam kehidupan setiap manusia. Oleh karena itu, di dalam Pemazmur ini Raja Daud mengatakan, selamatkan aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Dia berharap Tuhan memberikan jawaban yang tepat. Bagaimana dengan sikap kita ketika kita diperhadapkan masalah-masalah seperti Pemazmur ini? Apakah kita tetap setia mengiring Tuhan? Apakah kita tetap percaya di balik setiap kesulitan pasti ada jawaban yang tepat? Amin, saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang dunia mengatakan bahwa tahun-tahun ini akan banyak menghadapi kesulitan, bahkan akan banyak kesukaran dan banyak bahaya yang melanda dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan setiap orang paranormal yang lain, bahkan bahaya dan malapetaka tiba-tiba menyerang dalam kehidupan yang percaya. Namun bagi kita yang telah diselamatkan oleh darah Yesus, ingatlah peganglah janji firman Tuhan. Amin, saudara. Karena Dia adalah perlindungan dan kekuatan kita. Tidak ada tempat yang aman kecuali dalam perlindungannya. Apapun yang saudara hadapi, percaya di balik kesulitan hari-hari ini, tetap yakinlah di balik kesulitan itu Tuhan akan memberikan solusi yang tepat. Berikutnya, Tuhan memberikan perlindungan Allah atas apa yang dialami Rasul Paulus, juga berlaku juga bagi saudara dan saya hari-hari ini yang percaya Tuhan. Pertama ini, kita terlindungi dari badai yang terambil di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 14 sampai ayat 25. Saya akan membaca ayat 14 sampai 17, berikutnya yang terakhir sampai ayat 44. Berbunyi demikian. Ayat 14, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Ayat 15, kapal itu dilandanya
dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ayat 16, kemudian kami hanyut sampai ke pantai, sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka masang alat-alat penolong dengan melilipi kapal itu dengan tali. Dan karena terdampar di Beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Ayat yang ke-44, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam satu contoh yang terjadi dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu? Badai tiba-tiba datang melanda dalam kehidupan kita. Mungkin yang datang bukan badai angin timur laut, melainkan badai yang menggoncang di dalam kehidupan kita. Benar, saudara? Bapak Ibu, ketika badai datang dalam kehidupan kita, itu mengingatkan mungkin persoalan, mungkin Tuhan izinkan kita punya persoalan tentang rumah tangga kita. Hari-hari ini apa yang terjadi dengan sikap kehidupan anak Tuhan? Yang berikutnya, mungkin Tuhan izinkan tentang bisnis usaha kita. Berikutnya, mungkin tentang ekonomi dan lain-lain. Bagaimana sikap kehidupan setiap jemaat, setiap saudara-saudara yang menghadapi pergumulan ini? Mungkinkah hari-hari ini kita sedang putus asa? Apakah kita tetap setia mengiring Tuhan atau meninggalkan Tuhan itu saja? Kita melihat ketika pada tantangan yang sedang terjadi dalam kehidupan Paulus, bagaimana sikap Paulus? Paulus ini berusaha ingin menyelamatkan orang yang dalam perahu itu, tapi para prajurit ingin membunuh murid-murid yang lain. Dibunuh saja, tapi dia ingin menyelamatkan Paulus terlebih dahulu. Dan murid yang lain akhirnya lari meninggalkan kapal itu untuk berenang, yang bisa berenang. Hanya yang tidak bisa berenang tinggal di dalam perahu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika badai tantangan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita hari-hari ini tetap setia sama Tuhan, atau kita meninggalkan Tuhan begitu saja? Kita melihat dalam kisah ini, di dalam Kisah Rasul 1:27 ayat 20 dikatakan, setelah berapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dasar terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Murid-murid putus asa. Bagaimana
dengan sikap kehidupan kita. Apakah ketika masalah persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita terjadi, kita tetap setia sama Tuhan atau kita meninggalkan Tuhan? Kita akan belajar dari kisah ini. Pasti di balik badai yang datang dalam kehidupan kita, Tuhan tak pasti memberikan pertolongan. Kedua, dari sikap yang kedua ini, Allah memberikan perlindungan ketika badai datang dalam kehidupan umat-umatnya. Di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 42 sampai 43 mengatakan, dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 42 sampai 43. Ayat 42, pada waktu itu prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Yang 43, tapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu, terjun ke laut dan naik ke darat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana sikap prajurit yang suka berkuasa untuk marah para tahanan, akhirnya mengurungkan niatnya untuk membinasakan Rasul Paulus dan murid-murid yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana ketika Paulus diizinkan Tuhan menghadapi badai dan tantangan, tekanan kuasa-kuasa dunia, atau sikap prajurit yang tidak sehati dengan Paulus, dengan rekan-rekannya, seiring melanda dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Dia sanggup melindungi anak-anak yang menghadapi berbagai masalah-masalah persoalan di tengah dunia ini. Amin, saudara. Kita melihat apa nasihat ketika badai tantangan yang terjadi. Allah sanggup, perhatikan, Allah sanggup melepaskan kita, siap menolong umat-umatnya. Kita melihat di dalam Pemazmur pasal 9 ayat 10 dan 11 berbunyi, orang yang mengenal namamu percaya padamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Perhatikan satu jawaban yang sungguh luar biasa. Ketika badai diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan manusia, Tuhan pun bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada mereka yang lemah. Apa perintah Tuhan berikutnya pada murid-muridnya? Ayat 11, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika badai tantangan yang terjadi, tetap yakin dan percaya di balik setiap masalah persoalan kita hari-hari ini, Tuhan akan memberikan satu kepastian yang tepat. Amin, saudara. Dan perintah Raja Daud katakan,
bermasmur. Sudah, tinggikan Tuhan, muliakan namanya. Yang bersemayam di Sion, beritakan perbuatannya di antara bangsa. Kita diingatkan, jangan melupakan Tuhan, tinggikan Dia, muliakan namanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, percayalah dan berserahlah kepada Tuhan, karena hanya dalam perlindungannya kita akan aman. Amin, saudaraku. Hanya dalam perlindungannya kita bisa menjadi pemenang. Kesulitan-kesulitan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia akan memberikan jawaban yang pasti dan yakin dan percaya. Sebagai ayat penutup, kita akan melihat dalam Mazmur pasal 46. Mazmur pasal 46 ayat kedua. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut. Ayat yang ke-8 dalam Mazmur ini, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Amin. Apa jawaban Raja Daud ketika badai tantangan yang hari-hari ini sedang terjadi dalam kehidupan kita? Jangan putus asa. Tuhan menjawab, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Mungkin kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, Tuhan akan memberikan satu jawaban yang tepat. Tuhan akan menyertai kita. Itu janji Tuhan. Kesulitan apapun yang kita alami hari-hari, percaya, jangan meninggalkan Tuhan. Pasti Tuhan memberikan solusi tepat pada waktunya. Amin. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara dan saya tetap semangat, tetap cinta Tuhan, jangan putus asa. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang setia. Ketika Tuhan mengizinkan Paulus menghadapi badai dan tantangan, Paulus tetap setia, tetap berharap akan Engkau. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita menghadapi kesulitan seperti Paulus dan teman-temannya dalam perahu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap percaya di balik badai dan tantangan yang sedang kita kumpulkan hari-hari ini, Allah pasti memberikan satu pertolongan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan yakinlah, di balik itu semua, Tuhan memberikan jawaban yang tepat pada waktunya. Kesulitan apapun, mungkin hari-hari ini saudara dan saya ada yang sakit, ada yang lemah. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Yang Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Apapun yang jemaat mengalami pergumulan, Tuhan berikan jalan solusi yang tepat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan menyertai, melindungi, bahkan memberkati umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudaraku. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan